Shalom Bapak Ibu, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk mengerti firman-Nya yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh berdekat kepada Tuhan. Kami ingin mengerti kehendak dan rencana Tuhan lewat firman Tuhan. Berkati dan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sampai kepada 1 Tawarik pasal 9. Saya hanya akan membacakan ayat 28 sampai 30. Mari kita memperhatikan 1 Tawarik pasal 9 mulai 28. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Tema renungan kita, perhatikanlah kekudusan ibadah kita. Orang-orang yang kembali dari pembuangan dan menempati kembali kota-kota mereka disebut sebagai orang Israel. Bukan hanya orang Yehuda, Benyamin, dan sebagian Manasye yang tinggal di wilayah Yehuda. Mengapa mereka berada di Babel dan ikut kembali bersama Yehuda? Kemungkinan mereka adalah orang-orang Israel Utara yang lari ke Yehuda saat Asyur menyerbu. Saat Yehuda jatuh, mereka turut diangkut ke pembuangan di Babel. Kemungkinan lain mereka adalah orang Israel diaspora yang ada di Babel, lalu bergabung dengan Yehuda dan kembali ke Palestina. Jelas bahwa penyatuan tersebut merupakan bagian dari rencana Tuhan. Yehezkiel 37:22, Hosea 1:11. Akan tetapi yang tinggal di Yerusalem hanya orang-orang dari suku Yehuda, Benyamin, Efraim, dan Manasye, serta para imam, orang-orang Lewi, dan para pelayan bait Allah. Para imam dibedakan dengan orang Lewi karena hanya keturunan Harun yang dapat menjadi imam, sedangkan orang Lewi yang bukan keturunan Harun melakukan pelayanan lain seperti menjadi penjaga pintu gerbang atau menjadi penjaga perkakas ibadah. Ibadah adalah aktivitas yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan umat Allah. Pentingnya pemulihan ibadah di bait suci membuat para imam serta orang Lewi ikut bersama rombongan pertama yang kembali dari Babel, supaya ibadah bisa segera diselenggarakan sesudah bait Allah berhasil dibangun kembali. Ingatlah bahwa para imam bukan hanya penyelenggara ibadah, tetapi mereka adalah pemimpin spiritual yang menjelaskan firman Allah dan memberi tuntunan. Mereka adalah sumber utama pengetahuan Taurat bagi umat Allah. Penulis juga menguraikan tugas-tugas jabatan para petugas bait suci. Selain imam yang menyelenggarakan ibadah, pemain musik, dan penyanyi, ada juga orang-orang Lewi yang bertugas menjaga pintu gerbang, menjaga perbendaharaan bait suci, mengurus peralatan ibadah, mengurus pengadaan tepung, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Tugas-tugas pengurus bait suci ini memperlihatkan kepada umat betapa sakral kekudusan Tuhan itu. Hal ini seharusnya mengingatkan kita agar tidak meremehkan kekudusan Tuhan. Kita tidak boleh menyakralkan benda apapun termasuk Alkitab dan salib. Benda-benda itu tidak boleh dijadikan jimat, tetapi juga tidak boleh diremehkan karena benda-benda itu melambangkan Allah yang Maha Kudus yang harus kita sembah dan muliakan. Kita harus menghormati kesucian ibadah kita. Saat beribadah, apakah hati dan pikiran Anda selalu tertuju kepada Allah?
dan tidak menyimpang kepada hal-hal lain? Untuk menghormati Allah, apakah Anda selalu berusaha tidak terlambat saat mengikuti kebaktian? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu selalu mengingatkan kami akan hal-hal rutin yang kami lakukan di dalam hidup kekristenan kami, seperti beribadah pada hari Minggu. Biarlah kami ingat bahwa ketika kami masuk ke bait-Mu, kami sedang menghadap Engkau dan kami harus membawa sikap yang menghormati Tuhan saat kami beribadah karena Engkau adalah Tuhan yang kudus. Berkatilah kami ya Tuhan saat kami beribadah kepadamu. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.